Menghemat keuangan. Pagi ini semangat sekali. Ingin rasanya kukerjakan semua pekerjaan yang ada di rumah ini. Sudah bosan rasanya setiap saat melalui hari-hari hanya tidur saja. Setelah dinyatakan sembuh, aku ingin kembali beraktivitas normal seperti biasanya. Pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh Nini kini kukerjakan lagi sendiri. Yang dulunya kukerjakan bersama Aisyah. Sebelum pergi ke sekolah, tadi Jason berpesan padaku untuk tidak terlalu menyibukkan diri. Dia juga memintaku untuk tidak melakukan semua pekerjaan rumah di hari ini. Jason berjanji akan membantuku sepulangnya dari sekolah nanti. Aku benar-benar beruntung mendapatkan suami sepertinya. Ada beberapa catatan yang kukerjakan setelah selesai membersihkan rumah barusan. Pertama, catatan keuangan yang memang sudah mulai seret. Yang kedua adalah catatan agenda yang ingin kulakukan bersama Jason. Mulai dari program hamil hingga jadwal reunian bulan depan bersama teman-teman semaku. Cingkling, cingkling, terdengar suara bel berbunyi. Tumben sekali. Biasanya tamu jauhlah yang bertamu dengan memencet bel seperti ini. Iya, sebentar. Aku lalu meletakkan buku dan pena yang sedang kupegang lalu berjalan menuju pintu. Sebelum membuka pintu kuambil dulu hijab dan cadar yang sengaja kugantung di paku di dekat pintu itu. Hal ini kulakukan untuk mempercepat membuka pintu jika ada tamu. Daripada meletakkan hijab di kamar, maka akan memakan waktu lebih lama lagi. Cingkling, lagi-lagi bel berbunyi. Iya, sebentar, sabar ya. Teriakku dari dalam sambil menyorongkan hijab dan memasang penutup wajahku. Setelah kurasa rapi, aku lalu membuka pintu. Tak kusangka, Nindi berada di hadapanku saat ini. Antara senang dan sedih. Senang melihatnya kembali ke sini lagi, namun sedih ketika melihat kondisinya yang babak belur seperti ini. Astagfirullah, Nindi, kamu kenapa? Tanyaku kaget. Boleh saya masuk, Kak? Tanyanya seperti orang yang ketakutan. Ayo, masuk. Aku langsung mengajaknya. Aku memampahnya berjalan karena kulihat kini tubuhnya melemah. Setelah membantunya duduk, aku kembali pamit ke belakang sebentar mengambilkan minuman untuknya. Aku kembali lagi dengan membawa secangkir air putih hangat. Minumlah, Nindi. Ucapku sambil meminumkan air itu padanya. Terima kasih banyak, Kak. Jika bukan pada kakak, entah pada siapa lagi aku akan mengadu. Dia mulai menangis. Ada apa? Ceritalah. Pintaku. Aku minta maaf karena udah gak ada kabar lagi. Kak, ibuku ternyata memang tidak mengizinkan lagi aku bekerja di sini jika tidak digaji sebanyak itu. Lalu dia menyuruhku mengamen dan mengemis dengan menggendong adik bungsuku agar seolah-olah orang mengira jika dia adalah anakku. Aku tak tahan dengan semuanya, tetapi tetap kulakukan semua itu demi melunasi hutang-hutangnya. Agar ibu tidak lagi bertengkar di depan adik-adikku yang masih kecil. Namun kemarin, ibu kembali lagi menyuruhku bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang preman pasar. Aku takut, Kak. Aku hampir diperkosa untuk yang kedua kalinya. Nindi menangis terisak di hadapanku. Aku berusaha menenangkannya walaupun menurutku orang tuanya ini benar-benar sudah gila. Gila uang dan gila harta. Aku tidak bisa tinggal diam melihat Nindi seperti ini. Lalu kamu kabur darinya? Tanyaku. Iya, Kak. Aku berlari ke sini, tidak ada uang sedikit pun untuk ojek. Aku benar-benar hanya mengandalkan tenagaku saja. Hampir 3 kilometer ku tempuh, Kak. Ucapnya lagi masih dalam keadaan menangis. Kasihan sekali. Aku saja kemarin yang hanya setengah kilometer sudah tidak sanggup lagi. Apalagi 3 kilometer. Benar-benar kuat sekali gadis ini. Namun Allah tentu saja tidak sia-sia memberikan cobaan pada hambanya. Dengan ujian seberat ini, tentu Allah sudah siapkan bahu yang kuat untuk menopangnya. Kamu sudah makan? Tanyaku. Dia menggeleng pelan. Ayo, sekarang kamu makan dulu. Setelah itu beristirahatlah. Ucapku. Aku lalu kembali membuka hijab dan penutup wajahku. Kemudian kutemani Nindi makan sambil dia terus bercerita pengalaman pahitnya ini. Andai saja keuangan kami tidak separah ini seragam, akan ku pekerjakan lagi dia seperti dulu dengan gaji yang sama.
biar dia merasakan ketenangannya bersama kami di rumah ini. Sayang, keuangan kami sedang diuji. Tidak mungkin rasanya membayarkan gajinya lagi yang cukup besar. Apalagi sekarang aku juga sudah sembuh. Mubazir rasanya jika aku masih memakai jasa asisten rumah tangga. Usai makan, aku menyuruhnya tidur. Dia menolak, namun aku memaksa. Hanya rumah ini tempatnya berteduh saat ini. Selanjutnya, entah akan pulang kemana dia nanti. Dia juga sudah tidak bisa dimasukkan ke panti karena umurnya sudah tidak remaja lagi, tetapi sudah memasuki dewasa awal. Namun aku juga tidak tega jika nanti dia terlontang-lantung di jalan. Terlebih-lebih tadi dia mengatakan tidak mau pulang ke rumah orang tuanya lagi. Aku juga menceritakan padanya tentang kedatanganku ke rumah itu beberapa hari setelah dia berjanji akan datang ke sini lagi. Bahkan, ku ceritakan juga Jason yang akhirnya tergelincir ke genangan air becek saat berjalan ke rumahnya. Sedang memikirkan semuanya, suara mobil Jason terdengar berhenti di halaman rumah. Aku cepat-cepat menyongsongnya ke teras rumah. Nindi kesini, bisikku setelah Jason baru saja turun dari mobil. Hah? Mana? Tanya Jason mengikuti tekanan suaraku. Di dalam, sedang istirahat. Ternyata dia kerja dengan orang lain, dan lagi-lagi dia hampir diperkosa. Sekarang keadaannya babak belur. Aku menceritakan semuanya pada Jason. Jason terus masuk ke dalam rumah. Kami lalu beriringan masuk ke dalam kamar. Aku lalu menutup pintu kamar. Kasihan dia, sama sepertiku dia juga seperti tidak punya siapa-siapa. Ucap Jason sambil membuka kancing bajunya. Lalu gimana? Kita juga sedang berhemat saat ini. Kita harus memikirkan kakak dan biaya sidangnya. Lagi pula aku juga sudah sembuh. Tidak mungkin kita memperkerjakannya kembali di rumah ini. Ucapku. Iya, masuk ke panti juga tidak memenuhi kriteria. Jika dijadikan pembina yayasan, kita juga sedang tidak membutuhkan itu. Apa dimasukkan bagian masak saja? Tanya Jason merebahkan tubuhnya ke kasur setelah mengganti pakaian. Kepalanya diletakkan di atas telapak tangan yang saling bertaut. Aku kemudian tidur juga di bahunya. Tempat paling nyaman itu. Aku juga sempat berpikir sampai ke sana. Hanya saja sekarang kita sudah kekurangan donatur. Aisyah kini tak lagi menjadi donatur. Sementara Tuan Saga juga sudah tidak mengirimkan uang setiap bulan lagi. Atau begini, dalam situasi seperti ini mungkin dia hanya butuh makan dan tempat tinggal saja. Yang penting dia tidak mendapat tekanan lagi dari ibunya atau orang-orang di sekitarnya. Kita tempatkan dia di bagian masak, tetapi hanya untuk sekedar membantu-bantu hal kecil saja dulu. Kita kasih uang jajan saja per bulan sebagai uang pegangan untuknya. Jadi bukan gaji seperti tukang masak yang lain. Bagaimana? Tanya Jason padaku. Boleh. Sepertinya itu pilihan terbaik. Dia juga tidak mungkin tinggal di sini. Kalau begitu, nanti akan kubicarakan dengannya. Akhirnya kami mengambil kesimpulan. Beberapa menit setelah itu, terdengar suara pintu dibuka. Sepertinya Nindi sudah bangun. Aku segera pamit pada Jason untuk bicara dengan Nindi. Sudah bangun? Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah lebih baik? Tanyaku lalu berjalan ke arahnya yang masih berdiri di depan pintu kamarnya yang dulu ditempati Aisyah. Sudah mendingan, Kak. Rasanya lebih tenang. Kak, aku bingung setelah ini harus kemana. Lirihnya menatapku sendu. Aku lalu mengajaknya duduk di ruang tengah. Di mana tempat ini lebih dekat ke kamar kami. Aku mengajaknya duduk di sana agar Jason bisa mendengarkan obrolan kami. Nindi, aku sudah membicarakan ini dengan Aku memulai pembicaraan. Pak Yusuf sudah pulang? Tanyanya. Sudah, Nindi. Ketika kamu tidur tadi, kami memang tidak tega jika kamu kembali lagi pada ibumu karena hal itu akan terus berlanjut. Namun kami punya solusi. Jika kamu berkenan, kamu bisa tinggal di panti asuhan kami. Cuma saja, saat ini kami sedang begitu menghemat keuangan, Nindi. Bahkan, untuk mempekerjakan asisten saja rasanya saat ini harus mikir 2 kali. Apalagi sekarang aku sudah sembuh. Mungkin kami hanya bisa memberikan sedikit uang jajan saja per bulannya padamu. Aku mengatakan itu benar-benar dengan hati-hati takut dia tersinggung dengan apa yang kukatakan.
Sepenjang menjelaskan semua itu, aku terus memperhatikan ekspresinya agar aku bisa menerka apakah dia marah atau tidak dengan perkataanku. Namun sejauh ini tidak kulihat ada ekspresi yang negatif di raut wajahnya. Bahkan kini, perlahan dia mulai menarik kedua ujung bibirnya untuk menghasilkan sebuah senyum yang dari tadi belum pernah kulihat. Benarkah, Kak? Tanyanya senang. Iya, Nindi. Kupikir kamu akan tersinggung. Ujarku. Tidak, Kak. Tidak ada alasan untuk itu. Kakak dan Pak Yusuf sudah sangat berjasa dalam hidupku. Entah dengan apa aku bisa membalas semua kebaikan kakak dan Pak Yusuf. Ucapnya kemudian. Cukup doakan kami agar punya rezeki seperti dulu lagi, Nindi. Ucapku. Sejujurnya aku heran. Mungkin inilah keajaiban rezeki. Saat Jason beristri 2, rezeki kami mengalir begitu saja. Jason sering kali mendapatkan tugas di luar sekolah. Dia mampu menafkahi kami berdua. Bahkan kehidupan kami terbilang berkecukupan. Sedangkan uangku dan Aisyah hampir sepenuhnya kami jadikan untuk kebutuhan panti. Namun sekarang istri Jason tinggal diriku saja. Keuangan terasa begitu seret saat ini. Ditambah lagi kami harus melakukan penghematan untuk membantu kakaknya yang kini sedang mendapatkan musibah. Mungkin karena hal itu juga Jason kini lebih bijak lagi menggunakan uang. Karena kakaknya tidak lagi ada yang menafkahinya. Kalaupun dalam sidang nanti dia menang, tentu uang nafkah yang diberikan setelah bercerai tidak akan sebanyak nafkah yang diberikan suaminya ketika masih menjadi suaminya dulu. Suara azan terdengar dari masjid. Aku lalu mengajak Nindi salat berjamaah bersama Jason. Setelah ini kami akan mengantarkannya ke panti. Semoga dia nyaman juga di sana seperti nyamannya berada di rumah ini. Dan semoga saja kami mendapatkan rezeki dari arah tak terduga untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kami. Ujian kehidupan. Usai salat, kami lalu berangkat ke panti asuhan. Sebelum ke sana, aku memberikan beberapa pasang pakaianku untuk dipakai Nindi di sana nanti. Di panti, kedatangan kami disambut baik oleh seluruh pengurus. Anak-anak yang berada di sana juga menyapa kami dengan ramah. Bagaimana, Nindi? Apakah kamu mau tinggal di sini bersama mereka? Tanyaku sambil terus berjalan ke lantai 2 di mana di sana terdapat kantor pengurus yayasan. Suka sekali, Kak. Aku sangat menyayangi anak-anak. Melihat mereka di sini mengingatkanku lagi dengan nasib adik-adikku di rumah. Setetes air mata turun begitu saja dari matanya. Kenapa, Nindi? Kamu mengkhawatirkan mereka? Tanyaku. Tentu saja, Kak. Ucapnya. Adikmu berapa orang, Nindi? Tanya Jason yang ternyata menyimak pembicaraan kami. 2 orang, Pak. Sahutnya. Kami lalu sudah sampai di kantor panti yang tidak berukuran besar ini. Hanya ada sofa berukuran kecil di sini untuk kami duduki. Duduklah, Nindi. Aku mempersilahkannya. Kami lalu duduk bersama. Nindi paling ujung, aku di tengah, dan Jason di sampingku. Kami duduk bersama di sana bersama 2 orang pengurus panti lainnya. Adikmu umur berapa, Nindi? Sepertinya Jason punya rencana untuk adik-adik Nindi ini. Umur 9 sama 15 tahun, Pak. Sahutnya. Beberapa minggu yang lalu ada anak yang diadopsikan. Bu? Tanya Jason pada pembina yayasan. Iya, Pak. Sekarang ada 1 kamar kosong. Jelasnya. Kalau kamu mau mengajak mereka tinggal di sini bisa, Nindi. Bagaimana? Tanya Jason. Masya Allah, Pak. Serius? Aku sangat berterima kasih jika memang adik-adikku bisa tinggal di sini. Aku benar-benar mengkhawatirkan mereka. Biasanya jika ibu dan ayahku berantem, aku yang selalu melerai mereka. Bukan karena kepedulianku pada mereka, tetapi karena aku memikirkan mental adikku. Jika mereka boleh tinggal di sini, mereka pasti mau, Pak. Mereka juga mandiri dan rajin membantu. Papar Nindi yang sepertinya begitu berharap. Kalau begitu, kapan kita akan menjemput mereka? Aku yakin ibumu tidak akan mengizinkan mereka ikut dengan kita. Karena bagi ibumu mereka adalah ladang uang. Ucapku. Benar, Kak. Besok aku akan menjemput mereka di tempat biasanya mereka mangkal mengamen ataupun mengemis
tahu lokasinya. Kak, kurasa keputusan kami menolong mereka sudah tepat. Aku tidak suka dengan adanya orang tua yang menjadikan anak-anaknya seperti itu. Apalagi anak-anaknya masih di bawah umur. Baik, besok kita akan mengantarkanmu menjemput mereka. Iya kan, sayang? Tanya Jason padaku. Iya, benar. Aku setuju dengan tawaran Jason itu. Oh, iya, Bu. Ini adalah Nindi. Dia akan menjadi bagian keluarga kita di sini. Nindi akan memasak di sini, membantu kita bersama yang lainnya. Jason mulai menyampaikan tujuan utama kami ke sini. Iya, Nindi. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Ya, ucap pengurus panti. Selanjutnya kami semua jalan-jalan mengelilingi panti sambil menjelaskan beberapa hal tentang panti ini pada Nindi. Hampir 1 jam di panti, kami lalu pamit pulang. Meninggalkan Nindi yang sepertinya sangat menikmati peran barunya di panti itu. Dadah, Kak. Hati-hati, ucapnya melambaikan tangan pada kami yang sudah berada di dalam mobil. Aku membalas lambaian tangannya dan mobil pun merangkak meninggalkan mereka semua. Seperti janji yang sudah diucapkan pada Nindi kemarin. Hari ini kami akan menemaninya menjemput adik-adiknya. Sampai di panti, aku langsung turun menemui Nindi yang kini sudah tidak mempunyai ponsel lagi, karena ponselnya disita oleh ibunya. Sementara aku turun, Jason menungguku di mobil. Nindi, kamu lupa? Tanyaku menghampirinya yang sedang asyik memotong sayuran di dapur. Tidak, Kak. Aku sudah siap. Aku mengerjakan semua ini sambil menunggu kedatangan kakak. Ucapnya. Dia langsung berdiri dan pamit dengan sopan kepada tim memasaknya. Yuk, Kak. Ajaknya setelah itu. Kami berjalan menuju mobil yang dari tadi sudah terparkir di halaman panti. Aku lalu membukakan pintu belakang untuknya dan Jason membukakan pintu depan untukku dari dalam. Mungkin saja kali ini Jason canggung karena aku datang dengan Nindi. Jadi, dia tidak keluar mobil dulu untuk membukakan pintu untukku. Lokasinya di mana? Nindi? Aku sedikit memiringkan tubuh menoleh ke arahnya yang berada di belakangku. Di Pasar Ambarwah, Kak. Tepatnya di bawah jembatan layang. Sahutnya. Jason yang menyimak langsung menuju lokasi itu yang tidak jauh dari sini. Sampai di sana, Jason memperlambat laju mobil. Kamu melihatnya? Tanyaku. Jason kebanyakan diam saja menunggu arahan dari Nindi atau menungguku bertanya. Aku suka dan bangga sekali dengan sikapnya yang bisa menjaga diri dari lawan jenis yang bukan mahramnya. Belum, Kak, kita lurus ke sana dulu. Ucapnya menunjuk jalanan di depan kami. Pelan-pelan, mobil terus merangkak menyusuri jalan. Kak, itu pekik Nindi. Terlihat ada 2 orang anak yang sedang makan nasi sebungkus berdua. Kami berdua turun menyusul Nindi yang sudah berlari ke sana lebih dulu. Mereka bertiga terlihat menangis berpelukan. Aku sempat menoleh ke makanan mereka yang ternyata hanyalah nasi dengan kuah gulai saja tanpa lauk. Ya, Allah, hatiku teriris dibuatnya. Aku paling tidak bisa menyaksikan pemandangan seperti ini. Sayang, setelah ini aku ingin mengajak mereka makan. Bisikku pada Jason. Tiba-tiba aku tak peduli lagi dengan kondisi keuangan kami yang sedang dihemat pengeluarannya. Bahkan aku sudah berniat untuk makan kali ini aku yang akan membayarnya. Aku sendiri punya tabungan hasil dari penjualan novelku. Iya, sayang. Aku juga berpikir demikian. Sahut Jason. Mereka berdua lalu menghabiskan makanan itu. Terlihat sekali bahwa porsi yang mereka makan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Mereka saling berebutan. Adik, ini adalah majikan kakak yang baik itu. Kakak sekarang tinggal di panti asuhan milik mereka. Kalian harus ikut kakak ke sana. Kalian tidak perlu bekerja seperti ini lagi mulai sekarang. Nindi menjelaskan kami kepada kedua adiknya. Bola mata mereka serentak memandang ke arah kami. Perlahan mereka tersenyum. Aku dan Jason pun melakukan hal yang sama. Mereka lalu mengangguk dan makin melebarkan senyum. Air mataku menetes tiba-tiba. Anak sekecil ini sudah harus melewati masa-masa sepahit itu. Aku cepat-cepat menghapus air mataku. Tak ingin ada seorang pun yang tahu betapa rapuhnya aku. Kami lalu kembali ke mobil. Siapa namamu? Tanyaku pada mereka setelah sampai di dalam mobil. Aku Azam, Tante,
ucap anak yang lebih tua. Aku Hamda, ucap yang kecil. Wah, Azam dan Hamda, nama yang bagus, pujiku. Kalian sudah kenyang? Tanyaku lagi. Mereka saling pandang. Sepertinya mereka masih malu mengakui. Nindi juga tidak berani membantunya bicara. Kami belum makan. Bagaimana jika kita makan dahulu? Pancingku. Mereka lalu tersenyum lebar sambil saling pandang. Kemudian mata mereka beralih pada Nindi. Nindi mengangguk memberikan kode pada mereka. Iya, Tante. Sorak mereka begitu gembira. Jason langsung memarkirkan mobil di sebuah restoran yang cukup besar dan ada lesehan di depannya. Demi kenyamanan mereka dan orang-orang di dalam sana, aku memilih lesehan yang ada di luar saja. Namun aku tetap mempertimbangkan keamanan mereka agar tidak diketahui orang tuanya. Aku memilih lesehan yang berada di balik pagar tinggi restoran ini. Beberapa menu pun sudah diletakkan di atas meja. Kuserahkan kepada mereka bertiga dengan apa yang ingin mereka makan. Wah, ucap Hamda sambil mengelap bibirnya. Kamu mau itu, Hamda? Tanyaku. Dia mengangguk pelan. Oke. Aku langsung memberitahukan pelayan yang menunggu list pesanan kami. Setelah semuanya memesan makanan, kami bercerita sambil menunggu pesanan datang. Semoga kebaikan yang kami lakukan pada mereka dan anak-anak panti dapat membuat Allah percaya untuk menitipkan salah satu hambanya di rahimku sendiri. Hari ini kami kedatangan Kak Alexa dengan kedua anaknya. Minuman dan makanan pun kini sudah terhidang di meja tamu. Alhamdulillah, akhirnya anak-anak jatuh ke tangan kakak. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca sambil memeluk dan menciumi kedua anaknya. Aku senang mereka kembali pada kakak. Jason menimpali. Sementara aku menyimak saja obrolan mereka karena tidak enak seperti ikut campur dalam urusan kakaknya. Jason, ada yang ingin kakak bicarakan. Ucapnya sambil melihat ke arahku beberapa kali. Sepertinya Galaksi risih dengan adanya aku di sini. Kakak lanjutkan obrolan. Ya, aku ada pekerjaan di belakang. Aku pun pamit dari mereka. Kubiarkan kakak beradik itu bicara berdua saja agar mereka sama-sama enak. Aku lalu melanjutkan pekerjaanku di dapur. Namun sambil bekerja kupertajam juga telingaku karena ingin tahu dengan apa yang mereka bicarakan. Jujur kakak tidak ada uang lagi untuk membayar pengacara itu. Kakak meminjam uangmu bagaimana? Terdengar suara Kak Alexi yang begitu kecil. Kak, sebenarnya sebagai adik dan saudara satu-satunya kakak, ini adalah tanggung jawabku. Akhir-akhir ini kami memang sudah menghemat pengeluaran. Salah satu alasannya adalah kakak dan ponakan-ponakanku ini. Semua itu sudah ada di kepala kami. Ucap Jason. Kalian memikirkan itu. Jadi, Naila juga mau membantu. Dia tidak keberatan. Cecarnya. Iya, Kak. Naila sangat memikirkan kakak dan anak-anak ini. Lirih Jason. Ya ampun, Jason. Kakak benar-benar merasa bersalah padanya. Kakak masih ingat bagaimana dahulu kakak memarahinya dan memakinya. Tetapi ini balasannya ke kakak. Suara Kak Alexi semakin pelan. Mungkin ini adalah hikmah yang diberikan Allah pada kita, Kak. Jika tidak ada ujian ini, mulai dari kecelakaan yang menewaskan istri pertamaku hingga masalah perceraian kakak ini, mungkin kita tidak akan sedekat ini kembali. Bertahun-tahun aku kehilangan sosok kakak yang setiap hari ku rindu. Dan sekarang Allah mengembalikan kalian semua padaku lagi. Ucap Jason. Kamu benar. Sebenarnya kita bebas memilih agama. Tetapi kakak terlalu egois untuk memaksamu bertahan dengan agama kita yang dulu. Sesal Kak Alexa. Terima kasih, Kak. Akhirnya kakak terima perbedaan ini. Masalah bayaran uang Tuan Saga itu akan kubicarakan nanti dengan Naila. Ucapku. Satu lagi, Jason. Kakak benar-benar tidak tahu lagi mau bercerita dengan siapa. Sejak bercerai dengan suami kakak. Kakak mengontrak dan bulan depan kontraknya akan habis. Bisakah kamu carikan kakak pekerjaan agar kakak bisa melanjutkan hidup? Tanyanya lagi. Tidak ada jawaban apapun lagi yang kudengar. Aku tahu ini sangat berat buat dipikul Jason sendiri. Apalagi agama kami yang berbeda. Dia tidak mungkin bekerja di yayasan. Tidak mungkin juga bisa diterima di panti asuhan. Karena semua anak yang di sana beragama Islam dan peraturan di sana berdasarkan syariah Islam.
selalu setia. Kalau berat jangan dipikirkan ya, ucap Kak Lexi akhirnya. Aku pasti memikirkan itu, Kak, sahut Jason. Jika aku sudah menemukan jalan keluar, atau sudah punya pekerjaan untuk kakak, aku akan kabari kakak secepatnya. Sambungnya lagi. Terima kasih, Jason, kakak pulang dulu, ucapnya. Aku lalu menyalakan api untuk membuat lauk. Aku berharap kakak dan anak-anaknya makan dulu sebelum pulang. Nailah, terdengar panggilannya dari depan. Iya, Kak sebentar, ucapku. Cepat-cepat kumasukkan lauk walaupun minyaknya belum begitu panas. Lalu aku bergegas untuk ke depan menahannya. Begitu membalikan tubuh, ternyata Kak Lexi sudah berada di hadapanku. Kakak, ucapku menyapanya. Kakak pamit dulu, ya, ucapnya. Sebentar, Kak, kita makan dulu, aku sedang memasak untuk kita. Aku mencoba menahannya. Tidak usah repot-repot, Nailah, elaknya. Tidak merepotkan kok, Kak. Aku akan tidak enak hati jika kakak menolak. Wajah Kak Lexi berubah tidak enak. Aku kemudian pergi ke depan ke tempat Jason berada. Tolong tahan dulu Kak Lexi. Aku sedang memasak. Sebentar lagi selesai, pintaku pada Jason. Ayolah, Kak, kita makan di sini dulu. Naila akan senang jika kakak mau mencicipi masakannya. Kakak belum pernah kan mencoba masakannya. Dia ini pintar sekali memasak, puji Jason. Ya, sudah kalau begitu. Jika ini tidak merepotkanmu, ucap Kak Lexi padaku. Tidak, Kak. Sebentar ya, aku tinggal dulu. Aku siapkan dulu makanannya, ucapku lalu kembali lagi ke dapur. Nailah, kakak akan bantu kamu, ucapnya mengekoriku. Tidak usah, Kak. Biar aku saja. Tolakku halus. Aku kakakmu kan? Jangan perlakukan aku seperti orang lain, ucapnya. Aku mengangguk membiarkannya membantu pekerjaanku. Senang sekali rasanya aku punya kakak baru. Dia yang dahulunya sangat menentang hubunganku dengan Jason, akhirnya Allah lembutkan juga hatinya. Sementara kami memasak, terdengar suara Jason bermain dengan ponakan-ponakannya. Aku rindu sekali momen ini. Momen di mana rumah ini ada suara ribut anak seperti ini. Semoga Allah segera mengabulkan permintaanku. Setelah semua makanan masak, kami berdua langsung menyajikannya di meja makan. Ayo kita makan dulu, ajakku pada mereka. Jason lalu membawa kedua keponakannya ke meja makan. Mereka rebutan melihat makanan yang sudah tertata rapi. Hati-hati, dan jangan rebutan. Jangan membuat mami malu, ucap Kak Lexi menasehati anak-anaknya. Biarkan saja, Kak, namanya juga anak-anak. Belahku, nanti kakak pulang dengan apa? Tanyaku ketika kami mulai makan. Anak-anak juga sudah mulai tenang menghadapi makanannya masing-masing. Kakak pulang dengan angkot saja, ucapnya. Kalau begitu biar kami saja yang mengantarkan kakak pulang. Bagaimana? Iya kan sayang? Tanyaku pada Jason. Iya, Kak, benar. Lagi pula kita bisa sambil jalan-jalan, sahut Jason. Benar. Tidak merepotkan kalian? Tanya Kak Lexi serius. Iya, Kak. Kami sama sekali tidak merasa direpotkan. Sama seperti kakak yang sudah membantuku memasak hari ini. Kakak tidak merasa direpotkan, bukan? Aku mengembalikan kata-katanya tadi, bahwa aku sudah menganggapnya seperti kakak sendiri. Baiklah, terima kasih ya, Nailah. Kamu terlalu baik, ungkapnya. Jangan berkata seperti itu, Kak. Dapat restu dari kakak saja tidak ternilai harganya bagiku, ucapku. Setelah makan, kami pun langsung berangkat mengantarkan Kak Lexi pulang. Di jalan, Jason berhenti dulu di toko mainan, memberikan mainan kepada kedua keponakannya. Mereka benar-benar senang mendapatkan hadiah dari pamannya. Sebenarnya aku juga ingin memberikannya sesuatu, tetapi kurungkan niatku itu takut nanti Kak Lexi tersinggung jika aku memberikan banyak hal hari ini. Setelah memberikan mainan, kami melanjutkan perjalanan ke rumah Kak Lexi. Sekitar setengah jam di perjalanan kami sampai di rumah kontrakannya. Rumah yang begitu memprihatinkan. Hanya rumah petak sederhana yang sudah terlihat usang dan tidak terawat. Masih teringat olehku ketika bertemu pertama kalinya dengan Kak Lexi di pantai kala itu.
Penampilannya benar-benar menunjukkan tingkat sosialnya. Memakai begitu banyak perhiasan dengan pakaian bermerek. Bertolak belakang sekali dengan kehidupannya saat ini. Begitu mudahnya bagi Allah bolak-balikan kehidupan kita. Tetapi jika itu tidak terjadi, tentu kami tidak akan sedekat ini. Semua pasti ada hikmahnya. Apa mau masuk dulu? Tanyanya sebelum turun. Lain kali saja, Kak. Ucapku. Jason mengangguk menyatakan bahwa setuju dengan pendapatku. Dadah, Paman. Dadah, Tante. Ucap anak Kak Alaksi yang tua. Dadah, sayang. Aku melambaikan tangan padanya. Kami lalu kembali ke rumah. Makasih sayang. Sudah berlapang dada mau menerima keadaanku saat ini. Ucap Jason. Jangan berterima kasih. Semua itu adalah kewajibanku sebagai seorang istri. Untuk mengabdi kepada suami. Aku bahagia memilikimu. Ucap Jason lalu mencium punggung tanganku. Dan aku orang yang paling beruntung mendapatkan. Balasku dan balik mencium punggung tangannya. Kami berdua saling menatap sesaat. Oh iya, Naila, aku akan menelepon Tuan Saga dulu sebentar untuk menanyakan berapa bayaran dari jasanya yang sudah menolong kakak. Jason lalu melepaskan tanganku. Mobil kami lalu menepi berhenti. Jason mengeluarkan ponselnya. Sepertinya dia hendak menelepon Tuan Saga sekarang juga. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Sudah menolong kakak saya. Sehingga kakak saya kini sudah mendapatkan haknya. Namun maafkan jika aku terlambat menghubungimu. Berapa nominal yang harus kukirim kepada Bapak? Tanya Jason kepada Tuan Saga. Kemudian Jason hening sejenak. Oh, baik, terima kasih banyak, Pak. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Kalau begitu tolong kirimkan nomor rekening Bapak. Ucap Jason lagi. Kemudian telepon terputus di antara mereka. Berapa? Ianya, aku sudah tidak sabaran. Tarifnya 25 juta rupiah. Tetapi aku cukup membayar 10 juta rupiah saja katanya. Alhamdulillah ya. Sahutku. Benar-benar bersyukur. Di antara banyaknya ujian yang diberikan Allah padaku. Namun Allah memberikanku orang-orang yang baik seperti mereka ini. Tentu ada alasan di balik setiap perkenalanku dengan siapapun di dunia ini. Di sana tentu ada ujian-ujian tertentu yang dijadikan Allah untuk menguji imanku. Entah itu ujian kenikmatan seperti mendapatkan uang dari Tuan Saga, mengenal dan bisa dekat dengannya, kemudian mendapatkan orang tua sebaik Umi dan Abi, hingga ujian kesengsaraan yang membuatku berpisah dengan Aisyah, bertemu dengan Nindi yang mempunyai orang tua seperti itu, hingga didekatkan kembali dengan kakaknya Jason yang kini kehidupannya sudah berbanding terbalik dari kehidupannya dulu. Semua itu tidak akan sia-sia diberikan Allah padaku. Bahkan didekati seekor kucing saja akan kita pertanggungjawaban di akhirat nanti. Apalagi dengan dipertemukannya aku dengan mereka semua. Sayang, panggil Jason. Aku menoleh padanya. Aku kepikiran untuk membuka usaha makanan lagi. Bagaimana menurutmu? Untuk pertama kita tidak usah memakai karyawan dulu. Kita bisa minta kakak dan Nindi untuk merintis bersama. Masya Allah. Ide bagus, aku juga sangat menyayangkan jika usaha itu hilang begitu saja. Sementara punya pengalaman di bidang itu. Aku mendukungnya. Terima kasih sayang. Kamu selalu mendukungku. Dan sudah selalu ada di sampingku saat senang ataupun susah. Tentu, karena juga seperti itu padaku. Usaha restoran yang kami rencanakan itu kini sudah mulai terrealisasikan. Jason nekat menguras seluruh sisa tabungannya untuk itu. Kini, kami sudah berada di ruko 2 lantai yang disewa Jason selama setahun. Tempat ini tidak begitu besar dan tidak berada di pusat kota. Biaya sewa ruko menjadi pertimbangan kami untuk memilih tempat ini. Kata Jason, untuk merintis apalagi dengan modal yang minim lebih baik di sini dulu. Jika perkembangannya bagus, nanti kita bisa buka lagi cabangnya di pusat kota. Karena aku tidak berpengalaman di bidang ini, maka aku serahkan semua ini padanya. Jason juga sudah memberitahukan kakaknya soal ini. Kakaknya menyambut baik ide cemerlang ini. Setelah kontraknya habis di sana, kakak dan anak-anaknya akan tinggal di sini. Bismillah ya, sayang. Semoga Allah lancarkan. Amin. Ucapku. Saat ini keuangan kita benar-benar hanya bergantung pada gaji di sekolah. Semoga kamu masih setia bersama Lirihnya sendu. Ini bicara apa?
Tanyaku. Tentu saja aku akan setia sama hingga maut memisahkan kita. Bertahun-tahun aku menunggu tidak mungkin aku melepaskan lagi. Sambungku lagi. Terima kasih, Nailah. Benar-benar takut kehilanganmu. Jujur sekarang ini minder denganmu. Tidak banyak yang bisa berikan padamu. Kumohon, tolong jangan lagi mengatakan itu. Itu sama saja merendahkanku. Apakah menurut aku ini wanita yang materialistis? Tanyaku. Bukan seperti itu maksudnya. Hanya takut jika kamu tidak bahagia lagi dengan Selagi masih setia dan terus seperti ini, tentu aku tidak akan berubah sedikit pun pada Materi bukanlah segala-galanya. Cinta, kasih sayang, dan keharmonisan kitalah yang utama. Aku mengingatkannya. Jason lalu memelukku dan mencium keningku. Kami pun melanjutkan pekerjaan menata meja, kursi, serta dekorasi ruangan ini. Nailah, panggilnya lagi. Iya, sahutku. Nanti juga akan mencari kerja sampingan untuk kehidupan kita. Ternyata dia masih kepikiran masalah keuangan kami. Percayalah pada Allah. Tidak mungkin Allah sia-siakan niat baik kita ini. Kurasa tidak perlu mencari pekerjaan sampingan lagi. Aku takut jika terlalu banyak kegiatan, salah satunya Jeti terabaikan. Ucapku menasehatinya. Kamu benar, Nailah. Semoga badai ini cepat berlalu. Amin. Setelah merenovasi semuanya, kami lalu mulai merancang menu-menu yang akan dijual di sini dan berapa harganya. Untuk awal-awal, kita memberikan diskon saja, karena kita tidak mungkin mengadakan launching besar-besaran. Ucap Jason. Iya, kita membuat brosur saja untuk menarik perhatian konsumen. Usulku. Iya, Nailah, idemu tepat sekali. Setelah ini, kita langsung membuat brosur. Ucap Jason. Brosur biar aku saja yang membuatnya. Aku akan membuatnya di percetakan Abi. Usulku. Tapi aku gak enak, nih. Elak Jason lagi. Jangan begitu yang satu ini serahkan saja padaku. Ambil alih yang lainnya saja. Akhirnya aku memaksa. Aku tidak suka dengan perubahan Jason yang kini seperti minder denganku. Hanya karena masalah keuangan, dia Jeti berpikir berlebihan. Kadang aku kasihan padanya. Kenapa dia Jeti seminder ini padaku? Padahal hal yang wajar jika suami dan istri saling membantu. Bahkan di luar sana, banyak sekali istri yang justru menjadi tulang punggung keluarganya. Ya, sudah, nih. Akhirnya Jason pasrah. Aku janji akan terus setia menemaninya separah apapun perekonomian kami nanti. Aku benar-benar tidak akan berpaling. Aku akan selalu ada untuknya. Cemburu. Beberapa kertas berserakan di atas meja kerjaku. Aku baru saja menyusun kembali rancangan biaya kehidupan kami. Ada beberapa hal yang bisa kulakukan untuk menghemat pengeluaran. Salah satunya sudah terlaksana, yaitu tidak memakai jasa asisten rumah tangga lagi. Sebenarnya uang gaji Jason dari sekolah itu sudah lebih dari cukup untuk kehidupan kami. Mungkin dia terbebani karena kini kakak dan ponakannya juga menjadi tanggung jawabnya. Namun kakaknya juga akan mendapatkan nafkah dari mantan suaminya setiap bulan. Walaupun tidak banyak, tetapi paling tidak kurasa cukup untuk belanja kakak dan anak-anaknya. Sedangkan untuk makan, semoga saja kami bisa membantunya dari restoran itu nanti. Setelah membuat catatan, aku lalu mulai memasak, memotong sayur dan daging lalu beberapa makanan pelengkap lainnya. Sambil memasak pikiranku melayang-layang ke berbagai arah. Mulai dari bagaimana restoran kami nanti dan bagaimana panti kami yang sudah punya ratusan anak itu. Aku sendiri gak enak bertanya pada Tuan Saga kenapa akhir-akhir ini dia tidak mengirimkan per bulan lagi. Sebentar lagi kami akan kembali mengadakan rapat pengurus yayasan bersama seluruh pembina dan juga donatur. Dor, Jason mengagetkanku. Aku kaget dan tertawa melihat tingkahnya yang kekanak-kanakan ini. Apa sih? Sayang, tanyaku manja. Ngelamun aja, mikirin siapa? Tanyanya mengangkat kedua alisnya. Kok siapa? Sih? Apa dong? Aku meralat pertanyaannya. Ya, kali aja keingat yang lain. Karena sekarang aku begini. Penyakit mindernya kumat lagi.
Yeay, ah, ampun, sayang. Apaan sih? Cium nih, godaku. Dia lalu mendekatkan pipinya padaku. Aku lalu menciumnya dan melanjutkan pekerjaanku. Dia lalu membalasnya. Aku tuh tadi mikirin restoran baru kita. Aku udah gak sabar. Ucapku kemudian setelah beberapa saat sepi. Oh, iya. Tanyanya singkat. Iya, terus aku juga lagi mikirin judul novel baru. Aku udah lama banget tidak nulis lagi. Paparku lagi. Yang penting, apapun kegiatanmu jangan sampai membuatmu sakit. Kamu harus terus sehat demi aku dan demi anak kita. Ucapnya sambil mengelus perutku. Ya, begitulah kami. Kadang dalam hayalan seolah sudah ada bayi saja di perut ini. Kadang aku bercermin sambil mengelus perut bahkan membacakan selawat untuknya sebagai latihan jika nanti sudah ada janin di perutku ini. Iya, sahutku. Jason lalu membantuku beberapa pekerjaan dan menemaniku memasak sampai selesai. Setelah itu kami makan sepiring berdua. Ini bukan lagi karena penghematan, namun karena memang sunahnya begitu jika suami dan istri makan dan berselimut satu berdua. Walaupun kami tidak selalu melakukannya tetapi sering. Terlebih sejak kepergian Aisyah. Rapat siang ini Jetty kan? Tanyanya ketika mulai mengaduk nasi dengan cabai. Jetty, aku sudah mendapat klarifikasi dari semua anggota jika mereka akan hadir dalam rapat nanti. Ucapku. Syukurlah, nanti akan kubahas masalah donasi kita yang sudah menipis. Mungkin akan kita perlebar lagi jangkauan iklan panti ini agar sampai ke tangan orang-orang dermawan yang lain. Terang Jason. Semoga hasilnya bagus. Harapku. Usai makan kami langsung bersiap untuk ke panti. Hari ini adalah hari pertama libur kenaikan kelas. Hanya di masa-masa seperti inilah Jason bisa berurusan lebih banyak. Mengurus restoran dan panti dalam sehari sekaligus. Setelah rapat kami akan langsung menuju restoran melihat perkembangan dekorasinya. Sampai di panti, sambil menunggu para donatur datang, kami menikmati hidangan yang sudah disiapkan di atas meja. Nindi lalu datang membawakan buah dan makanan lainnya. Kakak sudah datang. Sapanya padaku. Lalu menganggukkan kepalanya isyarat menyapa Jason. Sudah, baru saja. Sahutku. Jason juga menganggukkan kepala membalas sapaan Nindi. Tidak lama kemudian kulihat juga kedatangan Tuan Saga dengan istri dan anaknya. Nafisha. Aku langsung berdiri dan menyambut kedatangan mereka. Tanti. Pekik Nafisha berlari ke arahku. Masya Allah, sayang. Kamu sudah besar, pasti kamu sudah makin pintar. Pujiku setelah memeluk dan menciumnya. Sementara itu, kulihat Jason mempersilahkan Tuan Saga dan istrinya duduk di kursi tamu. Aku sudah mau TK, Tante. Ucapnya. Wah, pintarnya anak Tante. Sini duduk sama Tante. Aku lalu mengajaknya duduk di tempat yang akan dijadikan untuk rapat. Aku menawari beberapa makanan dan minuman padanya. Kak Anjani mana? Tanyaku padanya. Sejak kami rujuk, Nafisha sudah kami yang mengasuhnya. Jadi kami tidak memakai jasa babysitter lagi. Nona, Tuan Saga yang menjawabnya. Syukurlah, Tuan. Memang tidak ada yang lebih dibutuhkan anak selain orang tua mereka sendiri. Aku menimpali. Iya, Nei. Maka dari itu, kakak sekarang meminta Papi Nafisha untuk membatasi pekerjaannya. Tidak seperti dahulu yang selalu sibuk bekerja. Istri Tuan Saga buka suara. Sekarang aku paham kenapa Tuan Saga sudah tidak rutin lagi memberikan sumbangan. Mungkin karena mereka juga sedang mengurangi pengeluaran juga sama seperti kami karena ternyata istrinya kini membatasi pekerjaannya. Dengar-dengar Tuan Saga juga sampai menjual beberapa aset untuk keluar dari rumah tahanan. Di masa yang lain, Anjani juga pernah bercerita jika istri Tuan Saga ini sangat boros. Dari penampilan mereka juga kelihatan banget status sosialnya. Melihat merek pakaian dan atribut mereka saja sudah terlihat jika harganya sangat fantastis. Waktu yang ditulis dalam undangan rapat sudah tiba. Jason memulai rapat dengan tepat waktu. Sederetan acara dibacakan MC sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh salah seorang anak panti. Masuk ke acara inti ketika membahas masalah donasi. Aku yang sedang mencatat sebagai notilen rapat tiba-tiba dengan tidak sengaja melihat ke arah Nindi yang memperhatikan Jason dengan tatapan yang tidak seperti biasanya.
Dia yang biasanya menundukkan wajahnya kini melihat Jason dengan lancang. Astagfirullah. Aku istighfar di dalam hati. Semoga saja apa yang dipikirkan oleh benakku ini salah. Aku menundukkan pandanganku lagi ke arah buku yang dari tadi kutulis. Beberapa saat, aku seperti kehilangan fokusku. Semoga ini kebetulan dan perasaanku saja. Jangan sampai dia mengagumi suamiku. Ku mampu lagi. Aku mencoba mengembalikan fokusku untuk mencatat hasil rapat tetapi susah. Mataku malah seperti ditarik lagi untuk melihat ke arah Nindi. Kulihat dia mengeluarkan ponsel dari balik meja. Aku kaget dan tak percaya. Bukan karena dia kini sudah memiliki ponsel lagi, tetapi karena sepertinya dia sedang mengambil foto Jason. Haruskah aku husnuzon lagi untuk kedua kalinya? Aku lalu mengalihkan pandanganku ke arah Jason. Dia masih tetap tenang melanjutkan materinya tanpa menyadari perbuatan Nindi padanya. Jadi, Bapak dan Ibu donatur yang terhormat, di sini kami akan bagikan kepada Bapak dan Ibu brosur panti ini. Semoga Bapak dan Ibu berkenan membantu menyebarkannya kepada orang-orang terdekat Bapak Ibu semuanya. Brosur ini akan dibagikan nanti setelah acara selesai. Ucap Jason memandang wajah audiens satu persatu. Kulihat Nindi yang kini sudah menyimpan lagi ponsel itu. Aku tak habis pikir, bisa-bisanya dia seperti ini. Sepertinya setelah ini aku akan bicara empat mata dengannya. Aku tidak akan setuju Jason menikah lagi. Aku tidak setegar Aisyah. Lagi pula aku mau jadi istri kedua Jason karena antara aku dengannya sudah lama tumbuh rasa cinta. Apalagi Aisyah sahabat baikku. Sedangkan dia hanya orang baru yang tiba-tiba hadir di tengah keluargaku. Menguji cintanya. Usai acara, aku langsung membagikan brosur yang tadi dikatakan Jason. Kubagikan brosur itu pada semua donatur dan pengurus panti. Sedangkan petugas dapur sudah kembali mengerjakan pekerjaannya. Nindi mulai mengumpulkan kotak dan sampah plastik yang bertebaran. Kulihat Jason yang masih sibuk bicara dengan para tamu. Aku kembali memandangi Nindi yang kini tak lagi membuatku respek padanya. Setelah membersihkan bagian audien, sekarang Nindi berjalan ke arah depan. Tempat aku, Jason dan pengurus yayasan. Satu persatu Nindi memilih sampah yang terdapat di atas meja. Mataku tak mau pergi darinya. Setelah mengantarkan semua sampah, kali ini dia kembali dengan membawa ember besar kosong. Satu persatu gelas dan piring dimasukkannya ke sana, mulai dari belakang hingga ke depan, ke tempat duduk kami. Ketika hendak mengambil gelas kopi Jason, serentak dengannya yang hendak berdiri, Jason yang sedang berbicara membelakanginya berbalik arah hendak mengambil brosur yang ada di atas meja yang sedang dibersihkan Nindi. Tak sengaja, mereka bertabrakan ketika Nindi hendak berdiri setelah mengambil gelas kopi. Astagfirullah, pekik Nindi ketika gelas kopi itu mengenai baju Jason hingga tumpah sampai ke tangannya. Jason gelagapan mencari tisu. Anjani yang terlihat kaget juga sibuk mencari-cari hingga akhirnya dia menemukan tisu. Aku dengan sigap merebut tisu yang ada di tangannya. Kejadian itu jadi perhatian semua orang yang masih berada di ruangan itu. Aku saja, Nindi, ucapku sambil merebut kotak tisu itu. Dia pun melepaskannya. Iya, Kak, sahutnya tertunduk. Maaf ya, Pak, ungkapnya pada Jason. Iya, tidak apa-apa, sahut Jason yang juga ikut membantuku membersihkan kemejanya. Naila, bolehkan aku minta tolong padamu? Tanya Jason kemudian. Apa? Tanyaku. Bisakah kamu ambilkan kemeja yang tergantung di mobil? Tanyanya lagi. Iya, ucapku. Terlihat Jason melanjutkan pekerjaannya yang tadi terhenti, yaitu memberikan brosur pada seorang donatur yang sedang ngobrol dengannya. Sementara itu, Nindi masih terdiam mematung di sana. Gimana Nindi? Jika sudah selesai silakan bawa ke belakang gelasnya. Jason sudah aman denganku,
ucapku sambil terus menatapnya. Iya, Kak. Katanya lalu pergi membawa ember berisikan gelas dan piring itu. Setelah itu, aku juga berjalan menuju parkiran untuk mengambilkan baju ganti untuk Jason. Kemudian aku kembali lagi ke dalam panti dan memberikan baju itu padanya. Ketika aku kembali, panti ini sudah sepi. Sepertinya para tamu sudah pulang. Sementara anak-anak semuanya berada di bawah sana. Ini, aku menyodorkan baju itu padanya. Terima kasih, Nih. Ucapnya menerima baju itu. Dia lalu bertanya pada seorang pembina di mana dia bisa mengganti baju. Pembina itu lalu menunjukkan satu kamar dari kejauhan. Jason pun berjalan ke sana. Sudah 5 menit, Jason belum juga kembali. Aku lalu menyusulnya. Terlihat di kamar itu, Jason sudah dengan pakaian baru namun sedang termenung melihat ke dinding kamar itu. Aku menyusulnya dan melihat dinding yang ditatapnya itu. Alangkah kagetnya aku. Melihat ada banyak sekali foto Nindi di dinding kamar itu, bahkan ada yang tidak menggunakan hijab dan beberapa di antaranya adalah foto mesra dengan laki-laki. Mengaguminya. Tuduhku merajuk. Astagfirullah, Naila. Kenapa berpikir seperti itu? Tanyanya kaget dan langsung menatapku. Pantas saja lama sekali. Ternyata sedang melihat foto-foto dia. Aku menuduhnya sekali lagi. Astagfirullah, kamu kenapa? Nih, kenapa seperti baru kenal denganku? Ketika kamu masuk, baru sedetik melihat foto itu. Kaget setelah selesai mengganti pakaian jika ternyata salah masuk kamar. Mungkin bukan kamar ini yang tadi dikatakan oleh pembina itu. Karena seperti mengenali wajah di foto itu, maka melihatnya dan tiba-tiba kamu sudah berdiri di sana. Ucapnya panjang lebar. Aku menundukkan wajahku karena bersalah. Seharusnya aku percaya dengan suamiku. Jika dia segampang itu mengagumi seseorang, mungkin dia tidak akan kembali lagi ke kota ini untuk mencariku. Dia bisa dapatkan pasangan di London atau di Arab sana. Apa yang susah oleh Jason yang tampan dan mapan itu? Tetapi dia lebih memilih untuk kembali padaku walaupun akhirnya dia menikah dengan Aisyah karena kesalahpahamannya sendiri. Maafkan aku, sesalku. Sini. Dia lalu meraih tanganku dengan lembut. Percayakan sama tanyanya sambil menatap dalam kedua bola mataku. Iya, jawabku mengangguk. Dia lalu mengajakku keluar kamar itu karena tidak enak berlama-lama di sana. Kami pun pulang setelahnya. Aku tidak bicara apapun lagi hingga dia bicara lebih dahulu. Sayang, sepertinya kita salah mempekerjakan Nini di sana. Jason memulai pembicaraan. Kenapa? Tanyaku singkat saja, sambil mencari kemana arah pembicaraannya. Karena dia bukan gadis baik-baik. Semua karyawan di panti kita terima dengan syarat-syarat tertentu kecuali dia. Karena kita sudah terlanjur kasihan padanya. Mendengar ucapan Jason itu, aku seperti mendapatkan angin segar. Baru saja aku berniat ingin memecatnya karena aku memang takut dia mengambil perhatian Jason dariku. Terlebih karena aku masih belum bisa memberikannya seorang anak yang diidam-idamkan suamiku itu. Aku setuju. Tetapi bagaimana cara mengatakannya? Tanyaku lagi. Katakan saja sejujurnya. Jika aku salah masuk kamarnya dan melihat semua fotonya, nanti kita bicarakan di rumah. Ya, ucap Jason. Aku pun setuju. Karena rapat sudah selesai dan seluruh tamu sudah pulang, kamu pun pamit kepada seluruh pengurus panti dan karyawan di sana termasuk pada Nindi. Kulihat Nindi memang salah tingkah setiap melihat Jason. Sial sekali aku percaya pada orang seperti itu. Untung saja dia sudah tidak bekerja lagi di rumahku. Kalau masih bekerja denganku, mungkin dia sudah berani menggoda Jason. Astagfirullah, buruk sekali pikiranku. Ternyata setakut ini aku untuk kehilangannya. Sampai di rumah kami berbenah dulu sebentar. Mengganti pakaian lalu bersantai di taman atas. Menikmati angin sore yang manja bertiup. Mau dibikinin jus? Tanyaku ketika kami tengah duduk menatap sebagian pemandangan desa. Tidak, Nek. Nanti saja. Sahutnya. Bagaimana yang tadi? Tanyaku lagi. Nindi? Tanyanya sambil melihat ke arahku. Iya, aku mengangguk. Aku sudah mantap untuk memecatnya dengan uang dari donatur.
Mungkin kita bisa berikan dia sedikit pesangon untuk dia memulai kehidupan baru yang entah seperti apa. Ucap Jason. Aku setuju, namun aku kembali terpikirkan masalah dia yang diam-diam mengambil foto Jason tadi. Dan tatapan kagumnya pada Jason selalu berputar kembali di pikiranku. Kenapa melamun? Kamu tidak ingin memecatnya? Tanya Jason memperhatikanku. Bukan. Bukan itu. Sahutku ragu. Lalu apa? Tanyanya serius. Aku takut jika sampai nanti aku tak kunjung punya anak. Misalkan Nindi menyukai dan mau menjadi istri kedua. Apakah bersedia menikahinya? Tanyaku memuji. Jantungku berdebar sangat kencang usai mengatakan itu. Bahkan aku tidak berani melihat ke arahnya dan belum siap mendengar jawabannya. Jika Jason berkata iya, hancurlah hatiku sehancur-hancurnya. Ingin rasanya ku putar lagi waktu untuk menarik lagi kata-kataku itu.